Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul Karamin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan yang terlebih khusus Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Sumitra Nurjaya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan hingga bisa membimbing para jamaah agar mendapatkan siraman-siraman ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Dan juga sahibul bait Ustaz Wardani yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan menantung dan seluruh keluarga baik yang hadir maupun yang undur mendapatkan kesehatan dari Allah SWT dan juga mendapatkan berkah dari Allah SWT. Lebih kita semua yang hadir mudah-mudahan mendapatkan kecintaan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, gila dikatakan, atau mungkin bahasa sekarang katanya, ana uridu, aku menginginkan, wa anta turidu, dan engkau juga menginginkan, wa nahnu nuridu, kita semua menginginkan. Wallah fa'alul lima yurid, tapi Allah justru mentakdirkan, menghendaki apa yang ia atau dia kehendaki. Bapak-bapak, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, seharusnya saya masuk di kota Medan itu tadi jam 3 sore, sehingga bisa istirahat, kemudian datang ke majelis ini dalam keadaan segar, bugar, siap gitu. Itu apa yang saya inginkan. Tapi Allah fa'alul lima yurid, Allah yang menentukan segala sesuatu. Waktu kami dibookingan tiket pesawat itu berangkat jam 11 sampai di Medan ya kurang lebih jam 3, jam 4 sore. Ternyata begitu kita masuk di Juanda, kemudian check in dan segala macam, ada pemberitahuan bahwa pesawat dari Surabaya ke Batam, transit di Batam, itu tepat waktu berangkat jam 11 kurang lebih. Tapi untuk berangkat dari Batam ke Medan itu jam 7 malam. Jadi saya harus transit di Batam kurang lebih 4-5 jam. Saya tanya, malam ini apa ada acara ini? Ada acara ini. Subhanallah. Nah,
Kalau saya datangnya malam gimana? Ya kita tunggu aja. Namun alhamdulillah di Batam tidak sampai terlantar karena kita mencoba kontak sama kawan-kawan Batam. Akhirnya saya dijemput dari bandara. Kebetulan di dekat bandara itu ada masjid yang sedang mengadakan acara Maulid Nabi ibu-ibu. Dan saya diajak mengisi acara Maulid di Batam yang masjidnya dekat dengan bandara. Berangkat kurang lebih pengajian tersebut antara satu jaman lah kurang lebih. Kemudian menunggu sampai asar. Asar kita ke salah satu masjid di tempat yang lain karena ada salah satu sesepuh di Batam ini jumpa. Kemudian di masjid itu kita ketemu dan diajak ke rumah makan untuk bincang-bincang dengan salah satu tokoh di mana di Batam. Maghrib kita berangkat ke bandara ya. Kemudian naik pesawat, alhamdulillah sampai di bandara sini Kuala Namu. Saya bilang sama Bang Sun, ini gimana ini? Langsung pengajian lah. Saya kan mau ganti, mau ini. Apa dibuka di sini? Nah, kalau buka di sini berarti mau nggak mau berapa sih mana caranya? Ya sudah lillahi ta'ala. Makanya kalau melihat saya, mata saya sayu misalnya, pakaian saya apa adanya, ya, itu orang ngantuk berarti. Karena perjalanan dari Malang berangkat jam berapa tadi? 8. Berangkat jam 8 pagi dari rumah ke Surabaya, sampai di sini jam berapa ini? 9 ya? Jam 10. Jadi berapa jam itu? 12 jam perjalanan lebih ya. Jadi mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah. Saya tanya juga biar saya nggak ikut mikir gitu. Minta kasih tema aja malam hari ini. Kami sudah mikir capek, mikir ini. Alhamdulillah kasih tema yaitu pentingnya menuntut ilmu agama dan bagaimana cara birrul walidain yang terbaik. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah fardu ain ya, bagi setiap orang muslim atau mukmin. Menurut para ulama, yang namanya ilmu itu yang wajib fardu ain adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu yang dibutuhkan saat sekarang seseorang itu hidup. Begitu. Kalau misalnya hari ini saya mendapatkan panggilan berangkat haji, berarti mulai hari ini saya wajib belajar ilmu terkait dengan manasik haji. Begitu ya. Kenapa? Karena saya mendapatkan panggilan untuk berangkat haji. Itu namanya ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan untuk saat ini. Kalau kita mau sholat ini, sholat 5 waktu, berarti kita wajib mempelajari tata cara sholat yang benar menurut aturan fikih syariat. Mulai apa? Mulai tata cara bersesuci. Tata cara bersesuci itu urutannya panjang.
Tuntutannya apa? Bahkan anak-anak kita, anak laki-laki ini, terutama anak laki-laki kita ini, belum belajar tentang tata cara bagaimana sholat. Usollinya itu belum perlu belajar, belum wajib. Itu sudah wajib berkhitan. Wajib apa? Berkhitan. Kenapa? Karena dengan khitan itu menyebabkan sholatnya seseorang ini mudah menjadi suci dan mudah untuk diterima atau sah di dalam sholatnya. Orang laki-laki atau anak laki-laki yang tidak berkhitan, apakah boleh sholat? Boleh, tapi sulit untuk suci. Sulit. Kenapa? Karena setiap buah air kecil tertinggal di namanya kolok dan kulit lebih, bagian tempat untuk buang air kecil. Maka kolok atau kulit yang lebih itu harus dipotong ini namanya khitan. Itulah kewajiban anak laki-laki untuk berkhitan. Siapa yang wajib? Bapaknya. Yang mengkhitan siapa? Bapaknya. Anak kecil-kecil belum paham, maka yang berkewajiban adalah bapaknya mengkhitan anaknya. Jadi ada ilmu, mempunyai anak laki-laki harus mengerti menjadi seorang bapak. Berarti nanti anakku wajib aku khitankan. Itu ilmu hal. Intinya ya ikhwan, berani menikah maka harus berani belajar. Punya anak, anaknya dikhitan, ya, yang khitan itu menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Itulah ilmu hal. Itu baru khitan. Belum nanti wudunya, ya, wudu pakai apa? Pakai air apa? Ini semuanya wajib dipelajari oleh setiap seorang muslim atau mukmin, sehingga tatkala beribadah wajib sholat, maka sholatnya sah menurut aturan fikih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya belajar ilmu. Kalau saya belum mau untuk kerja, misalnya dagang, saya belum keinginan untuk berdagang. Lalu ditanya, uangnya dari mana untuk makan? Ya mungkin saja saya dapat warisan dari orang tua saya. Misalnya orang tua saya kaya raya, uangnya simpanan emas 74 kilo misalnya. Ya, misalnya ya. Asli itu. Atau uang triliun gitu. Kan tidak perlu kerja. Maka saya tidak wajib untuk belajar ilmu tata cara bisnis secara syariat. Tidak wajib, karena belum perlu untuk berbisnis. Tapi kalau itu warisan untuk saya wajib belajar ilmu menghitung zakat. Kenapa? Karena warisan yang 74 kilo emas wajib dizakati. Walaupun korupsi tetap wajib zakat. Tetap apa? Wajib zakat. Itu namanya ilmu hal. Ya, sedangkan ilmu yang belum dibutuhkan itu fardu kifayah. Cukup ada orang yang paham, cukup. Kalau misalnya tadi ilmu dagang, saya tidak belajar, saya tidak berdosa. Kenapa? Karena orang lain sudah ada yang mau pelajari ilmu dunia perdagangan. Begitu ya. Itulah pentingnya belajar. Jadi seperti ibu-ibu, mohon maaf, yang sudah tua-tua ini ya.
bukan mak-mak lagi ya, nenek-nenek barangkali. Itu wajib belajar ilmu tentang mempunyai cucu. Ya, gimana tata cara mempunyai cucu? Setelah punya cucu, diapakan cucunya? Itu ada ilmunya. Kalau seorang nenek nggak tahu ilmu mempunyai cucu, itu bisa rumah tangga anaknya hancur berantakan. Bisa. Kalau neneknya tidak mempunyai ilmu mempunyai cucu sesuai dengan aturan syariat. Apa contoh? Contoh ini. Umumnya di masyarakat, nenek itu sangat mencintai cucunya, kan begitu kan? Ya. Bahkan bisa berebut dengan ibu dari si anak tersebut. Ya. Misalnya ada seorang nenek namanya Salimah, mempunyai anak perempuan namanya siapa ya? Nur gitu aja ya. Nur. Jadi Salimah punya anak namanya Nur, perempuan ini ya, Mbak Nur gitu ya. Mbak Nur ini punya anak laki-laki namanya Abdurrahman. Itu kadang-kadang nenek Salimah cintanya kepada Abdurrahman jauh melebihi cinta dia kepada Nur anaknya. Begitu. Bahkan kadang-kadang berebut cucu. Yang jadi masalah, anak itu kan tanggung jawab orang tua, tanggung jawab bapak dan ibunya, bukan tanggung jawab nenek. Yang jadi masalah sering terjadi di rumah tangga itu. Misalnya Nur tadi itu ingin anaknya sekolah di madrasah, ya, bahkan neneknya Salimah ini ingin anaknya jadi dokter. Akhirnya disekolahkan di sekolah kedokteran negeri itu. Akhirnya terjadilah perbedaan pendapat antara nenek Salimah dengan ibu Nur. Apa yang terjadi? Kasihan anaknya jadi rebutan, kan gitu kan. Padahal cucu ini tanggung jawab Nur tadi itu bukan tanggung jawab Salimah. Seperti gitu-gitu ada tata caranya. Namanya kitab Adabul Usroh, adab sopan santun berkeluarga. Itu ada ilmunya di dalam syariat Islam. Guru saya Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki mempunyai kitab juga namanya Adabul Usroh. Nah, itu ada aturannya. Nah, jadi menjadi seorang nenek itu ada ilmu halnya. Tapi bagi seorang nenek yang belum mempunyai cucu, jangankan mempunyai cucu, menantu aja belum, maka belum wajib untuk belajar ilmu adabul usroh. Paham ya? Begitulah semua yang ada pada pribadi kita masing-masing. Setiap kita itu ada ilmu yang wajib fardu ain. Setiap orang wajib mempelajari ilmu tersebut, tapi ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Cukup beberapa kelompok orang mempelajari, maka yang lain tidak berdosa. Namun kalau seluruh negeri tidak ada yang mempelajarinya, maka ilmu tersebut menjadi beban bagi seluruh negeri, dan seluruh negeri itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ilmu yang sifatnya fardu kifayah, namanya ilmu faraid. Ilmu faraid itu ilmu setengah mati. Gimana ilmu setengah mati? Jadi orang itu kalau belajar faraid, pikirannya mengharap ada orang mati. Kenapa begitu? Kalau ada orang alim faraid, kok nggak ada orang mati, maka ilmunya nggak manfaat. Ya, karena itu ilmu faraid namanya ilmu setengah mati, yang diharapkan ada orang mati agar ilmunya manfaat.
Nah itu saya anjurkan untuk bapak-bapak atau kakek-kakek ya, nenek-nenek, jangan dekat-dekat dengan ustadz-ustadz ahli faraid ya, karena nanti didoakan mudah-mudahan cepat mati gitu. Biar apa? Ilmunya bisa dipraktekkan. Dua hal yang perlu dihindari oleh kakek-kakek dan nenek-nenek. Pertama, ustadz ahli faraid. Yang kedua, penjual maisan, batu nisan. Kalau bisa jauh dari mereka. Karena kalau ada kakek lewat, kapan ini meninggal dunia? Biar keluarganya beli batu nisan. Nah itu namanya ilmu apa? Ilmu hal sama ilmu yang tidak wajib fardu kifayah saja, dan wajib fardu ain seperti ilmu faraid. Ilmu faraid itu misalnya nih ya, satu medan, seluruh medan nggak ada orang yang mengerti tata cara hitung faraid, maka seluruh orang Islam semedan ini berdosa kepada Allah. Maka perlu ada satu dua pakar faraid yang menjadi rujukan setiap orang bila mana keluarganya meninggal dunia. Kalau di sini ada santri, saya anjurkan ya belajar ilmu faraid. Insya Allah aku lah Bu, karena kan jadi rebutan ya. Jadi rebutan ditanya, bukan laku itu harus dapat uang, tapi ilmunya laku di masyarakat. Begitu ya. Ini namanya ilmu yang bukan ilmu hal, tapi ilmu fardu kifayah. Ya, misalnya di ini wilayah mana? Wilayah mana ini? Lubuk makam ya? Pakam, bukan makam ya. Ini bicara mati sudah ada makamnya ini. Lubuk pakam ini ada seorang ustadz insan ahli faraid yang membuka diri untuk masyarakat. Maka seluruh lubuk pakam ini tidak berdosa karena ada seorang ustadz ahli faraid. Tapi kalau ustadznya meninggal dunia, maka wajib mencetak lagi ustadz-ustadz yang paham tentang faraid agar seluruh lubuk pakam tidak berdosa kepada Allah. Itu namanya fardu kifayah. Nah, masih banyak ya ikhwan ilmu fardu kifayah yang wajib perlu dipelajari oleh beberapa kelompok orang, kajian-kajiannya begitu, sehingga bisa mengcover kebutuhan masyarakat di dalam bidangnya tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang berilmu, saya katakan anak, seorang anak yang berilmu agama itu secara otomatis dia ini sudah berbakti kepada kedua orang tua. Maaf ya, maaf. Saya contohkan saya sendiri, alhamdulillah dulu mondok di pesantren, pulang saya mengerti ilmu agama. Itu saya sudah dicatat birrul walidain kepada ayah dan ibu saya. Walaupun saya tidak mendoakan beliau, saya tidak sempat mendoakan beliau misalnya Robbi firli wali walidai ya warhamhuma kama rabbayani sholih. Saya tidak sempat misalnya ini, tapi saya ini diundang ceramah misalnya, diundang maulid misalnya ya, ada pengajian, maka secara otomatis ayah dan ibu saya itu mendapatkan doa dari saya. Nah, seorang anak yang dikatakan ahli birrul walidain kalau mendoakan kedua orang tua yang baik yang hidup maupun yang sudah wafat, apakah wajib mendoakan itu, mengatakan ya Allah ampunilah kedua orang tuaku? Apakah harus seperti itu? Tidak. Doa ya Allah ampuni kedua orang tuaku itu salah satu dari bentuk birrul walidain. Hanya salah satu saja. Hanya apa? Salah. Saya katakan begini.
orang makan ini. Umumnya orang makan itu kan cari lauk ya, sayur gitu ya. Kalau yang terkenal di sini apa? Bisa sayur mayur apa, lauk apa yang paling terkenal di wilayah sini? Soto. Oh iya, tadi saya lihat soto gitu ya. Soto apa namanya? Soto Medan. Oke. Baik, soto Medan. Saya katakan soto Medan itu tidak fardu ain dipelajari oleh setiap orang Medan, dan tidak setiap orang wajib makan soto Medan, tidak kan? Masih ada lauk lain, betul? Minimal super mie kan? Minimal apa? Bikin super mie, kan begitu? Ya. Demikian juga birrul walidain. Salah satu dari bentuk birrul walidain itu berdoa, ya Allah ampunilah kedua orang tua. Di antara lainnya, tadi selain soto Medan ada apa? Super mie, apalagi? Bubur ayam ada di sini. Bubur ayam, apalagi ya? Gulai ada. Sate ayam ada, sate ayam dan lain sebagainya. Itu kan pilihan ya. Maka birrul walidain selain doa Rabbi firli wali walidayya tadi itu, boleh seorang anak ini, misalnya saya ya, saya tak bisa doa, apa doa itu, apa, maka saya perlu untuk mengunjungi sahabat-sahabat karib ayah saya. Lalu saya mengunjungi sehingga sahabat-sahabat karib ayah saya begitu melihat saya, Masya Allah, ini anaknya Pak Fulan bin Fulan, aku ingat ayahmu dulu begini. Itu saya sudah birrul walidain. Jelas ya? Jadi banyak bentuknya birrul walidain. Kalau dulu ayahnya atau ibunya ahli majelis taklim, maka kita melanjutkan, saya juga akan melanjutkan majelis taklim. Itu otomatis orang tua kita senang melihat. Oh, aku dulu yang hadir majelis taklim, begitu aku meninggal dunia dilanjutkan oleh anakku. Itu juga termasuk birrul walidain. Jelas ya? Baik, di antara dari birrul walidain tadi itu, kita kembali kepada doa. Termasuk doa adalah kirim surat Al-Fatihah. Gak bisa bahasa Arabnya, pengantarnya pakai bahasa Medan atau bahasa Indonesia. Ya Allah, aku akan kirim pahala bacaan surat Al-Fatihah untuk ayahku almarhum, ibuku almarhumah. Al-Fatihah gitu. Boleh nggak boleh? Boleh. Kalau nggak ngerti bahasa Arabnya, kalau ngerti bahasa Arabnya ila hadratil Mustafa dan seterusnya itu ya, itu pekerjaan ustadz kan. Kalau kita orang-orang petani, orang-orang yang dagang-dagang, apalnya sulit, ya bahasa Indonesia saja. Ya, pakai bahasa Indonesia. Habis baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sama Allah boleh amin mengatakan, ya Allah, aku tadi baca surat Al-Fatihah, pahalanya aku kirimkan untuk ayahku yang sudah wafat, ibuku yang sudah wafat, kakekku, nenek, siapa saja yang penting yang akan kita kirimi surat Al-Fatihah. Begitu ya caranya. Di dalam kitab Nawadir karya Imam Al-Qulubi radhiyallahu ta'ala itu diterangkan. Suatu saat ada orang soleh, ya kalau bahasanya aswaja ya, waliyun minal awliya, gitu ya. Orang Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan seorang wali kekasih Allah, ceritanya orang soleh. Suatu saat beliau ini berjalan, kemudian ketemu kuburan umum, kuburan muslim. Di situ ada tempat istirahat masjid, musola. Akhirnya orang soleh ini istirahat di situ.
Kemudian ringkas cerita ketiduran, mimpi. Orang soleh ini mimpi. Beliau melihat semua kuburan yang ada di kuburan umum terbuka. Dan subhanallah, mayitnya itu keluar. Tapi bukan kuntilanak ini, bukan ya, bukan pocong, bukan. Ya orang keluar dalam mimpi tersebut. Ada kitabnya, namanya kitab Nawadir karangan Imam Al-Qalyubi. Kemudian orang soleh itu lihat bahwa orang-orang yang keluar dari kuburan ini semua menunggu sesuatu. Kelihatan menunggu sesuatu. Sampailah di waktu tertentu ada cahaya yang turun dari udara dan jatuh ke tanah. Maka orang-orang yang keluar dari kuburan ini lari berebut cahaya tersebut. Cahaya seperti bola dipakai rebutan, semuanya rebutan. Ini orang soleh heran-heran, kok apa ya, kok merebut cahaya itu apa? Kemudian beliau itu melihat ke belakang, ternyata di salah satu kuburan itu ada orang yang tidak ikut berebut. Tidak ikut berebut ya, justru duduk santai, di atas batu nisannya. Mungkin kalau orang Medan ngopi barangkali begitu. Ada kopi Medannya ya, terkenal ya. Kopi Medan ya. Ngopi lah. Heran ya. Orang soleh ini heran. Akhirnya didatangi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak. Pertanyaan saya yang pertama, itu kenapa orang-orang kok berebut? Dan cahaya apa itu yang diperebutkan? Kata orang yang duduk di atas nisan tadi, itu adalah doa yang dilantunkan oleh masyarakat yang tidak ditujukan kepada siapapun. Doa umum. Sebenarnya kita ini ya, kita baca surat Al-Fatihah. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Tuma ila arwahina wa arwahil muslimina wal muslimat. Jadi kan ya, ya Allah, kami kirim surat Al-Fatihah untuk Nabi dan para sahabat dan juga kepada semua orang Islam laki-laki dan perempuan. Al-Fatihah misalnya ya. Itu berupa cahaya jatuh di tanah. Kalau dalam kubur itu begitu. Itulah yang diperebutkan oleh orang-orang yang ada di dalam kubur. Oh gitu Pak ya? Iya. Terus kenapa Bapak pada ikut berebut? Bapak ada ingin dapat doa? Katanya begini. Nah itu kan ibarat, maaf ya, ibarat ini ya. Itu kan kecil segini, direbut oleh 1000 orang. Dapat berapa setiap orang? Sedikit. Kalau saya kan juragan. Jadi saya cukup ya kipas-kipas aja di sini. Kata bahasa orang sekarang, saya lagi ngepos. Kenapa mau ngepos? Menunggu kiriman. Kenapa menunggu kiriman? Iya, anak saya ini rajin baca doa untuk saya. Ngapain saya harus berebut? Karena anak saya rajin berdoa untuk saya. Alhamdulillah. Loh kok bisa rajin anak
dulu dia ngaji, mondok, belajar majlis taklim sehingga mengerti. Begitu dia sudah dewasa, tiap sholat, tiap apa saja kirim Fatihah untuk saya dan ibunya. Karena itu ada apa saya berebut dengan orang-orang umum begitu ini? Kan saya dapat kiriman pahala. Bos kan berarti. Gimana ya ikhwan? Punya orang tua, kakek, nenek, guru yang sudah wafat, ada? Pernah doa enggak untuk mereka? Kalau kita tidak pernah doa, berarti kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, itu mereka sedang berebut cahaya karena kita pelit. Kita apa? Pelit, tidak mau kirim pahala. Wong kita ini pelit kok ngaku birrul walidain, dia bukan. Namanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillah ini. Nah, jadi yang ngaji-ngaji ya sudah mendengarkan gini, yang rajinlah kirim surat Al-Fatihah kepada mayit keluarga kita. Besok-besok kalau kita yang meninggal dunia, agar anak cucu kita, murid-murid kita, jamaah kita rajin juga kirim surat Al-Fatihah untuk kita. Jelas ya? Bangun. Orang soleh itu bangun. Beliau melihat, Masya Allah, aku ini ternyata tidur. Ternyata tertidur. Sudah dilihat kuburan yang ada apa ya Pak? Tertutup, biasa. Begitulah berjalan sampai seminggu akan datang berikutnya. Ini orang soleh itu ingin mengulang cerita tadi. Datanglah dia ke tempat tidur yang di musola tadi. Tidur. Subhanallah, oleh Allah diberi kesempatan melihat yang sama. Kuburan terbuka semua, ya. Ringkas cerita, semua orang berebut. Kemudian beliau ini menengok ke tempat apa tadi? Misalnya ada orang bos tadi itu, ternyata nggak ada. Loh, udah ada. Bosnya mana ini? Nggak ada. Dia tanya. Begitu tanya, ada info begini. Itu bos itu rumahnya di Lubuk Makam. Ini kan berapa ini? Desa Bakaran Batu. Apa? Desa Bakaran Batu. Batu dibakar. Berarti ada orang sini. Batunya dibakar. Nomor berapa? Rumah nomor berapa ini? 85. Tapi ini kejadian dulu ini ya, bukan sekarang ini. Oh, itu rumahnya di nomor 85. Bapak itu yang kipas-kipasin hari itu di Bakaran Batu, di Lubuk Makam. Oh, Masya Allah. Ini kami dengar katanya putranya yang biasa banyak doa itu meninggal dunia juga. Masalahnya cucunya nggak ada yang ganti. Akhirnya sama-sama mencari keberkahan dari cahaya yang dilemparkan bersama, direbut oleh 1000 penduduk kuburan. Karena itu seorang ayah kalau punya anak dan anaknya punya anak lagi, cucu dan seterusnya, hendaklah diajari tata cara berdoa untuk mayit. Agar apa? Agar estafet, agar terus jadi bos. Bukan anaknya mati, kemudian nggak didoakan, cucunya nggak ngerti. Apalagi zaman sekarang, cucunya ngapain? Main game online. Akhirnya kakeknya dikirimi game online. Apa bisa? Nggak bisa ya. Yang terakhir ya Ikhwan, ini orang zaman sekarang ini pikirannya kadang-kadang kacau ini. Saya ini didatangi investor, salah satu pernah didatangi investor. Apa investor?
bos yang membangun rumah-rumah real estate. Saya diajak kerjasama, katanya begini, Pak Kiai mau nggak kerjasama sama saya? Apa itu? Kita akan membangun perumahan masa depan, maksudnya kuburan. Kita bikin yang modern. Jadi seperti taman makam pahlawan, gitu ya. Seperti apa? Taman makam pahlawan. Tapi kita setting yang modern, Pak Kiai. Gimana maksudnya? Ya nanti kita kasih lampu yang menyorot, ya, yang terang. Jadi makam itu kalau malam tidak menakutkan, itu pertama. Itu ada caranya Pak Kiai. Pakai solaris ya, apa ya, alat-alat itu tenaga matahari yang disimpan itu ya. Oh, ya tenaga surya itu bisa. Oh gitu ya. Tapi ada lagi yang modern Pak Kiai. Apa? Kita nanti membayar salah seorang yang ahli IT. Maksudnya gimana ini? Nanti kita pasang di pojok-pojok itu ya. Itu ada salon. Nah kita setelkan itu setiap hari itu baca surat Yasin otomatis. Klik ada suara surat Yasin. Bersamaan gitu. Nah saya kan tidak bisa ngaji ya. Jadi nanti baca surat Yasinnya itu pakai aplikasi. Besok-besok orang tuanya, karena orang tuanya tidak ngajari anaknya bisa ngaji. Besok-besok orang tuanya yang di kuburan itu begitu meninggal dunia bukan rebutan apa cahaya tadi, tapi rebutan kring punya apa kiriman handphone gara-gara anaknya nggak bisa ngaji tapi pikirannya modern, akhirnya surat Yasinnya mau dipakai lewat aplikasi. Lama-lama kalau orang Indonesia ini sudah ahli bikin robot, besok-besok yang ziarah kuburan bukan kita tapi para robot. Ya begitulah kurang lebih ya. Sekarang ya sudah ada ustadz dan ustadzah modern namanya ustadzah AI. Ustadzah apa? Namanya Nia Hajar. Ya, itu aplikasi itu. Dan ini ya bahaya juga. Kadang-kadang jawabannya salah-salah. Jawabannya salah. Jadi kalau Google itu tak 100% bisa dipercaya. Seringkali jawaban A dimasukkan di B dimasukkan C begitu. Kalau orang yang ngerti, dianggap benar semuanya. Apalagi yang ceramah ustadz atau ustadzah, tapi IE aplikasi modern. Ada kan? Pernah dengar nggak? Ustadzah IE, ya. Namanya siapa? Ustadzah Nia Hajar. Followernya ibu-ibu, kalau ibu-ibu ini followernya juta, di atas 1 juta. Saya kan nggak banyak follower saya. Ini Ustadzah IE. Loh, kok bisa? Iya, karena yang mengoperasionalkan itu cari cari uang dari aplikasi tersebut. Jadi bisnis tapi dikemas dengan dakwah. Repot. Saya pernah sebelum saya tutup ya, mendengar seorang ustadz atau ustadzah IE itu ditanya, bagaimana, mohon maaf ya, hukumnya seorang ibu-ibu yang sedang haid sudah pakai membalut atau softtek, bahkan rangkep, mungkin bukan sekedar softtek tapi pakai anak bayi atau pempes gitu yang dijamin tidak menetes darahnya. Sedangkan ibu ini kepingin ikut pengajian di masjid. Jawabannya apa? Jawabannya begini, ini boleh, yang penting darahnya tidak menetes. Boleh. Padahal di dalam fikih itu bukan karena darah menetes atau tidak menetes. Seorang ibu yang sedang haid itu dihukumi najis hukman. Hukumnya najis bukan berarti kalau dipegang yang pegang harus cuci tangan, enggak begitu. Suaminya mau pegang istrinya haid, saya kan najis berarti harus cuci tangan, enggak begitu. Jadi tetap saja suci. Tapi kalau mau ke masjid harus nunggu tohir atau harus nunggu suci dulu kemudian
mandi junub barulah boleh iktikaf di masjid. Tapi jawabannya IE ini katanya yang penting darahnya tidak menetes. Logikanya masuk akal. Rasional nggak? Rasional logikanya. Yang penting darahnya tidak netes karena darah itu hukumnya najis. Padahal di dalam fikih bukan urusan darah netes, tapi seorang ibu jangankan keluar darah yang banyak, sepercik darah yang tidak ada menetes mana-mana, kalau itu haid maka hukumnya tetap haid dan dianggap najis, tidak boleh masuk ke masjid. Kan begitu kan? Dalam bahasa ibu flag gitu ya, tetap tidak boleh masuk ke masjid walaupun pasti tidak menetes karena dalam keadaan haid. Itulah bahaya IE kalau tidak paham agama secara baik dan benar. Jelas ya? Karena itu belajar pada IE tidak aman-aman sekali, tapi alhamdulillah kita masih punya guru yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Sumitra Nurjaya ya. Jadi kalau ada masalah-masalah bisa tanya kepada beliau ya. Jangan ikut Ustazah Nia Hajar IE tersebut karena seringkali kadang-kadang jawabannya tidak betul-betul amat kalau diberi standar kitab-kitab fikih karangan para ulama salaf terdahulu. Bapak-bapak dari ibu mudah-mudahan malam hari ini apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau kurang misalnya kurang segar, kurang apa gitu bisa ya. Ya maklum baru datang dan masih kerasa capek ya. Ngantuk juga, jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar. Maafkan ya ibu-ibu ya, maafkan ya bapak-bapak, maaf ya. Nah itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.